TNI AD bakal terima 10 tank Harimau canggih produksi RI dan Turki. Pada Maret ini, TNI Angkatan Darat atau TNI AD bakal menerima 10 tank berukuran medium yang merupakan produksi bersama antara Turki dan Indonesia. Tank canggih itu dikerjakan secara simultan antara PT Pindad dengan FNSS Turki. Direncanakan pada tahap awal, tank canggih ini akan diproduksi 18 unit untuk TNI AD. 10 tank telah diproduksi di pabrik FNSS di Ankara, Turki, dan 8 unit sedang dalam tahap produksi di pabrik PT Pindad Bandung, ujar Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulis Kamis. Peresmian 10 unit tank produksi pertama di Turki itu turut dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal Agus Subianto, dan sejumlah perwira tinggi TNI AD. Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan tank kelas medium itu sudah dimulai kerjasamanya sejak 2010. Alutsista canggih itu, kata diplomat senior di Kementerian Luar Negeri itu, sepenuhnya didesain dan dikembangkan dua perusahaan industri kendaraan lapis baja terbaik di Indonesia dan Turki. Proses produksi bersama dimulai secara resmi pada 2019 lalu. Proses tersebut dilakukan setelah tahap desain dan pengembangan selesai, kata dia. Tank kelas medium itu diberi nama Harimau, sedangkan dalam bahasa Turki, alutsista itu diberi nama Kaplan yang memiliki makna yang sama. Ini merupakan tank terbaik di kelasnya di dunia saat ini, tutur Iqbal. Lalu, apa saja spesifikasi tank Harimau sehingga disebut terbaik di kelasnya? 1. Tank Harimau menggunakan sistem persenjataan dan elektronik terbaru. Menurut Direktur Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, tank Harimau dan Kaplan adalah tank terbaik di kelasnya di dunia saat ini. Arsitektur tank didesain dengan sejumlah keunikan. Ia memiliki tenaga penggerak paling besar di kelasnya sehingga lebih lincah di medan tempur dibandingkan produk sejenis lainnya. Tank ini juga terhitung generasi baru karena menggunakan sistem persenjataan, sistem elektronik dan sistem kontrol terbaru dibandingkan tank sekelas yang ada saat ini, ungkap Demir dalam keterangan tertulis. Desain interiornya dibuat sedemikian rupa agar tetap memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi awak di dalam tank. Jenis tank ini dianggap paling sesuai dengan kebutuhan medan tempur di Indonesia, kata Demir. Demir pun memastikan ada proses transfer teknologi ke Indonesia dari Turki dalam proses produksinya. Ia menambahkan proses produksi massal tank Kaplan sudah dimulai dan akan tetap berlanjut. Demir menyadari di dalam industri pertahanan bukan keuntungan saja yang dikejar, melainkan juga kerjasama dan transfer teknologi, khususnya bagi model-model yang kami kirim ke negara sahabat dan sekutu, tuturnya. Sebelum tank Harimau diproduksi massal, prototipenya sudah menjalani sejumlah tes berat. Sementara menurut Dubes Iqbal, sebelum tank Harimau diproduksi massal, prototipenya sudah menjalani sejumlah ujian berat, mulai dari uji tembak, uji balistik, uji medan, baik di Indonesia maupun Turki hingga uji ledakan ranjau. Seluruh tahapan ujian dilewati dengan hasil sangat memuaskan dan berhasil mendapatkan sertifikat baik dari Angkatan Bersenjata Turki maupun TNI. Tank ini juga merupakan tank pertama produksi Indonesia yang sepenuhnya telah memenuhi standar NATO, kata Iqbal. 3. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki meningkat pesat. Lebih lanjut, Dubes Iqbal menyebut kerjasama di bidang pertahanan dan industri pertahanan antara Indonesia dan Turki mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah beberapa kali berkunjung ke Turki dalam kurun 2 tahun terakhir, menahan menjajaki sejumlah kerjasama industri pertahanan, baik untuk pemenuhan kebutuhan matra darat, laut, dan udara, ungkap Iqbal. Ia berharap dalam waktu dekat kerjasama pertahanan antara Turki dan Indonesia bisa ditandatangani. Turki dianggap salah satu negara yang dibidik Indonesia terkait pengadaan alutsista.